berukuran kecil, berbobot ringan, dan dapat dengan mudah disembunyikan, pistol menjadi senjata api yang sesuai untuk jenis misi dan tugas tertentu. Dibandingkan jenis senjata api lainnya, dari segi performa, pistol memang memiliki banyak keterbatasan. Amunisi yang kecil dan laras yang pendek menjadikan jarak tembaknya terbatas. Posisi penembakan tanpa ditopang bahu sebagaimana senapan menjadikan tembakan pistol kurang akurat. Namun, pistol memiliki peran yang sulit tergantikan oleh jenis senjata lainnya. Ukurannya yang kecil dan ringan cocok digunakan sebagai senjata pertahanan diri yang dibawa sehari-hari, juga untuk pertempuran di dalam ruangan yang sempit. Mudah disimpan sehingga tidak mencolok, sesuai digunakan untuk pasukan pengawal VVIP, semisal pas pampres. Di Indonesia, tidak semua personil militer dipersenjatai dengan pistol. Pistol umumnya digunakan oleh perwira militer, juga digunakan oleh pasukan elit sebagai senjata pendukung atau sidearms, mendampingi senapan serbu atau submachine gun sebagai senjata utamanya. Pistol lebih banyak digunakan oleh Polri dalam penugasan sehari-hari. TNI dan Polri menggunakan beragam pistol baik jenis semi-otomatis maupun revolver. Pistol yang digunakan oleh TNI dan Polri juga sangat beragam mereknya. Inilah pistol-pistol yang digunakan oleh TNI dan Polri. Dua pistol ini adalah pistol legendaris yang telah dikenal di Indonesia sejak masa Perang Kemerdekaan, Colt M1911 dan Browning High Power. Uniknya, di Indonesia ada salah kaprah turun-temurun dalam penyebutan nama kedua pistol ini. Colt M1911 di Indonesia sering disebut sebagai pistol FN45, dan Browning High Power disebut sebagai FN46. Penyebutan FN45 dan FN46 ini hanya ada di Indonesia. Asal-muasal penyebutan FN45 kemungkinan karena Colt M1911 berkaliber 45. Bisa juga karena pertama kali masuk ke Indonesia adalah sebagai senjata standar marinir Belanda pada tahun 1945. Sedangkan Browning High Power yang disebut FN46 pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1946 sebagai pistol standar pasukan Inggris. Salah kaprah lainnya adalah pistol dengan peluru yang disimpan dalam magasin di dalam gagang disebut sebagai pistol FN. Padahal, FN bukan jenis pistol, tetapi nama perusahaan pembuat senjata asal Belgia. Colt M1911 merupakan pistol semi-otomatis dengan mekanisme single action. Artinya, ketika hammer atau pengutuk dalam posisi seperti ini, tarikan picu tidak dapat menggerakkan, harus dikokang dengan ibu jari. Ini berbeda dengan pistol sistem double action, di mana tarikan picu bisa menggerakkan hammer ke belakang dan melepaskannya untuk mengetuk pin penembak. Colt M1911 dan Browning High Power digunakan oleh TNI sejak masa Perang Kemerdekaan hingga saat ini, dengan berbagai macam varian dan serinya. Salah satu contohnya adalah pistol Browning High Power dengan tulisan huruf Cina seperti ini. Pistol ini sebenarnya diproduksi oleh perusahaan Kanada, John English & Company, dan merupakan pesanan dari Cina. Entah bagaimana kisahnya, beberapa pistol seri ini ada di tangan TNI. Colt M1911 menggunakan peluru kaliber 45, sedangkan Browning High Power memakai kaliber 9 mm. Indonesia sendiri menggunakan standar kaliber 9 mm untuk senjata genggam, maka Browning High Power jadi lebih banyak digunakan oleh TNI. Karena kepopuleran Browning High Power itulah, maka Indonesia membuat pistol produksi dalam negeri dengan meniru Browning High Power. Pindad P1 adalah pistol buatan dalam negeri Indonesia yang dibuat oleh PT Pindad Bandung. Pindad P1 adalah kopi dari Browning High Power yang diproduksi dengan lisensi dari FN Herstal. Setelah berhasil dengan P1, PT Pindad mengeluarkan produk berikutnya yaitu P2 dan P3. Pistol P2 sama sekali berbeda dengan pistol P1. Jika P1 masih menggunakan mekanisme picu single action, maka P2 sudah memakai sistem double action. Dari segi bentuk, kedua pistol ini juga sangat berbeda. Namun, keduanya memakai amunisi kaliber yang sama, yaitu 9x19 mm. Sedangkan Pindad P3 menggunakan amunisi yang berbeda, yaitu kaliber 32 ACP. Dari segi bentuk juga berbeda. Bentuk pistol P3 mirip dengan pistol Beretta.
G2 adalah seri pistol generasi kedua produksi PT Pindad. G2 merupakan pistol yang lebih modern dibandingkan dengan pendahulunya, baik dari segi desain maupun proses produksinya. G2 banyak digunakan oleh perwira TNI dan anggota satuan-satuan elit TNI. Pistol G2 sendiri terdiri dari setidaknya dua varian, yaitu G2 Combat dan G2 Elite. Perbedaan antara G2 Combat dan G2 Elite terletak pada alat bidik belakang atau pisir. Pada pistol G2 Combat menggunakan pisir tetap, sedangkan pada G2 Elite dilengkapi dengan pisir yang dapat di-setel. Selain itu, G2 Elite menggunakan laras yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Combat, sehingga pistol G2 Elite selain digunakan untuk bertempur, juga dapat digunakan untuk kejuaraan menembak. Selain jenis pistol semi-otomatis, ada jenis pistol yang disebut sebagai revolver. Pada pistol revolver, peluru berada dalam silinder yang dapat berputar, atau revolve, yang menjadi asal-muasal nama revolver. Umumnya, silinder revolver memuat 6 butir peluru. Saat ini, di kalangan TNI sudah sangat jarang menggunakan pistol revolver. Revolver masih banyak digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Polri memakai berbagai jenis revolver dari berbagai merek, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. Revolver buatan luar negeri diantaranya adalah Colt dan Smith & Wesson. Keduanya adalah buatan Amerika Serikat. Polri juga memiliki revolver buatan negara lain, yaitu Taurus buatan Brasil. Meskipun sering dipandang ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan pistol semi-otomatis, revolver tetap memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah gagang yang lebih ergonomis, serta lebih handal ketika terjadi sebuah peluru gagal menembak. Pada pistol semi-otomatis, jika peluru gagal menembak, maka penembak harus menarik slide untuk mengeluarkan peluru. Sedangkan pada revolver, penembak tinggal menarik lagi picu untuk menembakkan peluru berikutnya. Pindad R1 adalah revolver buatan dalam negeri, diproduksi oleh PT Pindad. R1 terdiri dari dua varian, yaitu R1V1 dan R1V2. Perbedaannya adalah pada panjang larasnya. Laras R1V1 lebih panjang, yaitu 4 inci, sedangkan R1V2 hanya 2 inci. Baik R1V1 maupun V2 menggunakan peluru kaliber 38 dan memakai sistem double action. Sig Sauer merupakan pistol buatan perusahaan gabungan Swiss dan Jerman, yaitu SIG dari Swiss dan CP Sauer dari Jerman. Meskipun kini divisi senjata dari SIG yaitu Sig Arms sudah dijual kepada perusahaan Jerman, dan kini Sig Sauer menjadi perusahaan yang berdiri sendiri di Jerman. Pistol Sig Sauer banyak digunakan oleh satuan-satuan pasukan khusus TNI, mulai dari Kopassus, Marinir, dan Paskas. Seri yang banyak dipakai adalah Sig Sauer P225 dan P226. Sig Sauer P225 dan P226 merupakan varian dari seri P220 yang pertama kali dibuat tahun 1975. Pistol ini menggunakan inovasi sistem penguncian atau locking yang disebut sebagai Sig Sauer System. Mekanisme ini adalah penyempurnaan dari mekanisme yang sudah ada sebelumnya dan kini banyak dipakai pada pistol modern. Sig Sauer P225 dan P226 menggunakan gagang yang dilapisi dengan material semacam plastik yang disebut sebagai G10. Ini adalah material yang kuat, tahan air dan kelembapan, serta tidak mudah berubah bentuk seperti hanya kayu atau bahan plastik jenis lainnya. Selain P225 dan P226, TNI juga menggunakan varian Sig Sauer lainnya, yaitu P228 hingga Sig Sauer Pro. Glock merupakan merek pistol buatan Austria. Pistol Glock terkenal karena menggunakan bahan polimer untuk sebagian komponennya. Hanya laras, bekas, dan beberapa komponen mekanis yang tetap menggunakan baja sebagai materialnya. Salah satu ciri dari pistol Glock adalah bagian atas yang cenderung berbentuk kotak dan tidak adanya hammer atau pengetuk di bagian belakang, seperti halnya sebagian besar jenis pistol lainnya, karena Glock menggunakan mekanisme striker sebagai pengganti hammer. Dari segi keamanan, mekanisme Glock dilengkapi dengan 3 mekanisme pengaman terpisah.
Mekanisme pengaman ini mencegah pistol agar tidak meletus sendiri seandainya terkena hentakan keras, misalnya terjatuh ke lantai ketika dalam keadaan sudah terkokang. Selain digunakan berbagai satuan elit TNI, Glock juga digunakan oleh Polri, baik itu Brimob maupun unit-unit khusus Polri lainnya, misalnya Densus 88. Seri Glock yang banyak digunakan adalah Glock 17, namun beberapa seri lainnya seperti Glock 19 juga digunakan oleh TNI dan Polri. Selain membeli dari negara-negara pembuat senjata ternama seperti Jerman, Belgia, dan Amerika, Indonesia juga berbelanja senjata dari negara-negara lain, misal Turki, Brasil, Afrika Selatan, dan Kroasia. Militer dan kepolisian Indonesia tercatat pernah membeli senjata genggam dari negara-negara tersebut. Misalnya, pistol Yavuz 16 buatan Turki dan Taurus BT-92 buatan Brasil. Keduanya adalah lisensi dari pistol Beretta 92 buatan Italia. Dari Korea Selatan, beberapa satuan TNI menjajal pistol buatan Daewoo Precision Industries. Dari Afrika Selatan, Indonesia membeli pistol Vector SP1 meskipun dalam jumlah terbatas. Yang cukup banyak adalah produk dari Kroasia, yaitu HS Produk, yang banyak digunakan oleh Polri. Ada beberapa varian yang dimiliki, yaitu HS9 dan HS2000. Pistol ini sekilas mirip dengan pistol Glock buatan Austria. Jika beberapa jenis pistol yang mungkin masih kurang terkenal saja dimiliki oleh TNI dan Polri, maka apalagi pistol-pistol yang sudah ternama. TNI dan Polri memiliki inventaris pistol-pistol yang sudah terkenal di dunia, meskipun beberapa hanya dalam jumlah sedikit. Di antaranya adalah Beretta 92. Pistol yang terkenal ini buatan perusahaan Italia, yaitu Pietro Beretta. Pistol ini menjadi senjata standar militer Amerika dengan nama M9. Dari Jerman, ada USP 9 buatan Heckler & Koch. Selain USP, pistol buatan Heckler & Koch yang dimiliki adalah Mark 23. Pistol ini adalah pistol yang memang dirancang untuk pasukan khusus, sering disebut sebagai Mark 23 SOCOM atau Special Operation Command. Mark 23 dimiliki oleh Kopassus dan Kopaska. Masih dari Jerman, selain buatan Heckler & Koch, militer dan kepolisian Indonesia juga memiliki berbagai seri pistol Walther. Mulai dari yang tua seperti pistol Walther PP atau Police Pistol, hingga yang terbaru Walther P99 yang berbahan polimer. Indonesia juga menjajal pistol dengan kaliber yang berbeda dengan kaliber standar yang sering digunakan. Pistol buatan Belgia FN57 menggunakan peluru kaliber 5,7 x 28 mm. Peluru ini dirancang sebagai armor piercing yang mampu menembus rompi anti peluru lawan. Karena peluru berdiameter kecil, maka pistol ini mampu memuat peluru yang lebih banyak, 20 butir peluru untuk magasin standar. Itulah beragam pistol-pistol yang digunakan oleh TNI dan Polri. Pada episode berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis artileri yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa.